Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan materi kuliah Sistem Operasi Terdistribusi yang diajar oleh Bapak Heri Adi Chandra selaku dosen pengampu. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Muhammad Fitski dengan NPM 20100102225 dari kelas 4A reguler Banjarbaru jurusan Teknik Informatika. Masuk ke materi. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Pada bagian kanan terdapat ideal distribute system yang membutuhkan beberapa elemen seperti heterogeneity, transparency, openness, currency, security, scalability, resilience, to failure. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah Google Server pada bagian kiri, dan pada bagian kanan gambar itu ada lokasi dari Google Server. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Pada bagian kanan kita bisa melihat bagaimana cara Google Search Engine bekerja. Pada bagian crawling, lalu ada building an index, lanjut ke calculating relevancy and ranking, lalu reserving result itu terus berulang-ulang. Sistem operasi terdistribusi. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin, yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba OS. Amoeba OS. Ini ada contoh dari tampilan dari Amoeba OS. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses. Biasanya menggunakan remote login atau telnet. Dan yang terakhir, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Lanjut pada bagian kedua, menjelaskan tentang arsitektur distributed OS. Ini adalah gambar dari structure of multi-computer operating system. Pada bagian mesin A, mesin B, dan mesin C itu terdapat distributed application dan distributed operation system service, dan masing-masing memiliki kernel dan terhubung ke network. SO adalah, atau biasa disebut OS, adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. SO modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video, game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern seperti Android, BSD, iOS, Linux, macOS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi yang pertama itu real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan hingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respons yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang kedua ada multi-user.
Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Yang ketiga ada multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptif dan juga kooperatif. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan berkembangnya jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Yang kelima ada sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, personal digital assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Ada bagian 3 menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS atau DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang memungkinkan beberapa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Kelemahan sistem operasi terdistribusi. Perawatan tiap klaster yang sangat sulit, selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Masuk ke bagian 4, DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati yang berjalan pada berbagai buah mesin yang tidak melakukan sharing memori
tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan juga Linux server. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Pada bagian kanan terlihat gambar dari skema NOS. Contoh sistem operasi terdistribusi yaitu Amoeba. Freeze University. Amoeba adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Pada bagian kanan bisa terlihat itu adalah contoh aplikasi SO terdistribusi. Amoeba. Amoeba is a powerful microkernel-based system that turns a collection of workstation or single-board computers into a transparent distributed system. It has been in use academia, industry, and government for about 5 years. It runs out the SVARC, Sun4C, and Sun4M. The 386 or 486, 68 or 30, and Sun 3 or 50 and Sun 3 or 60. Di samping bisa terlihat gambar desain sistem operasi dari Amoeba. At the Freeze University, Amoeba runs out on a collection of 80 single boards SVARC computers connected by an internet, forming a powerful processor pool. It is used for research in distributed and parallel operation system, runtime system, language, and application. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap klaster minimalnya adalah file server 16 MB RAM, 300 MB hard disk, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Komponen Amoeba. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input-output yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Proses pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Pada bagian 5, arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit
48 bits pertama menunjukkan servis mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check field, yang merupakan field yang telah terenskripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC, Remote Procedure Calls, yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Pada bagian 6, manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan, nama pet, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix, seperti setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandiannya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Pada bagian 7, itu ada menjelaskan tentang manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau keadaan stun. Stun terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi atau apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.